Ya, teman-teman, kita mulai lagi membahas emiten punya teman-teman sendiri ya. Tapi sebelumnya saya bacakan komentar dulu teman-teman ya. Dari bro siapa nih? Estrada Joseph Hans Solwan ya, 3245 PTBA. Kita watch dulu sini teman-teman ya, PTBA, PTBA ya. PTBA, baik. Terus dari bro Ahmad Prasetyo, buka. Buka udah dibahas ya di sini teman-teman ya. Nah, buka nih. Harga wajar EK kuartal 2 buka, teman-teman. Silahkan dilihat di sini ya untuk buka ya. Nanti teman-teman bisa langsung lihat sendiri ya. Dari Bro Mas Juan Pratama diinformasikan bahwa MPPA masuk ke posisi krusial, teman-teman ya. Terima kasih atas informasinya, teman-teman ya. Sembari kita MPPA, kita cek juga nanti ya. Terus dari Bro Mas Juan Pratama ya, sama nih. Mas Juan Pratama menginformasikan siapa diangkat untuk jualan. LK bagus tapi isian nggak bagus ya, lagi pada jualan teman-teman ya. Makasih Bro Mas Juan Pratama ya untuk informasi CPRO dan MPPA. Nanti kita bahas juga ya CPRO-nya. Terus dari siapa nih? Dari Bro Denny Hermawan ya. Amar masih merah, Epres 232. Apakah masih bisa dijemput? Nanti kita bahas juga Amar, teman-teman ya. Amar. Amar kalau nggak salah udah dibahas itu ya, teman-teman ya. Amar itu sudah dibahas ini nih. Pernah dibahas Amar. Amar. Auto. Akra. Nah, kalau sebelum Amar nih. Ini sudah dibahas Amar di sini. Silahkan Bro Amar, Bro siapa nih? Bro yang lain Amar siapa tadi? Dari Bro Denny Hermawan ya. Eh, sudah dibahas untuk Amarnya, mungkin untuk YRG-nya ya. Nanti kita bahas untuk YRG-nya ya. Oke. Terus dari Bro Yako Busitompul ya. Bahas HMSP kuartal 2. Baik, saya catat dulu di sini ya. HMSP. Oke. Dari Bro Adi Prayetno ya. Bahas IBOS katanya IBOS. Dari Bro Gapi nyimak nitip Lopi. Oke, kita bahas Lopi ya. Terus IBOS ya. Oke, teman-teman ya. Kita langsung bahas aja teman-teman ke emiten punya teman-teman ya. Kita langsung aja ya. Baik, teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah berkomentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya sampaikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten adalah milik teman-teman sendiri. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan support tank, terima kasih. Sampai detik ini, mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman yang telah mendoakan. Saya terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat juga. Baik, pertama ada Ali ya, Ali ya. Ali tadi informasinya buka sama Amar ya. Satu isu sini ya teman-teman, harus bikin informasi dulu. Buka Amar ya kita mau bisa bikin informasi teman-teman. Ali, ALI apa Ali ya? Ali berali teman. ALI apa ya? Kita cek dulu deh. ALI. Berarti Ali benar teman. Ali ya. Untuk Ali sebenarnya teman lagi bagus Ali ya, lagi uptrend. Kita cek di sini Ali Asta Agro ya. Kita cek Ali di sini teman-teman di posisinya. Posisi masih murah teman-teman nih, masih di bawah harga tengah teman-teman. Nanti targetnya harga tengah aja. Tapi ya proses lah teman-teman ya, tidak sekaligus, tapi yang standar aja dulu deh. Di mana di sini teman-teman di angka 7978 teman-teman, begitu targetnya ya untuk si AALI ini ya. Sekarang tanda kenaikannya sudah dicapai dengan baik, sudah tercapai di sini teman-teman ya. Tercapai. Kita kecilin, boleh dikecilin. Kita hapus dulu. Dari yang di atas juga tercapai dengan baik ya, dua kenaikan nih. Ini saya bikin tercapai dulu ya teman-teman, nanti saya pindahin untuk kenaikan ya, tercapai. Saya kecilin dulu. Nah, ini saya hapus, nanti saya pindahkan ke depan sini. Karena itu adalah tanda kenaikan. Nah, teman tanda kenaikannya ya. Inilah tanda kenaikannya di level sama kan di angka 6950.
Di situ ada si kepala merah, hari ini ada pembuangan. Target selanjutnya mana nih? Waduh, saya sudah tidak punya target lagi nih teman-teman nih. Kita harus nyari target dulu nih di tangga di 7978-nya ada nggak? Kita cari target dulu, sudah tercapai dengan baik di sini. Nah, di sini belum berarti ya. Nah, teman sudah ketemu nih. Siap, teman-teman kita cari targetnya di sini. Seperti biasa, teman-teman, target itu adalah si kepala merah. Nah, sudah kelihatan banget di sini ya. Jauh-jauh juga jadi jauh juga kelihatan teman-teman si kepala merah ini adalah harga yang sekarang. Nah, ini si kepala merahnya, teman-teman di angka 7075 ya. Terus ada lagi nggak si kepala merah? Di sini juga ada teman si kepala merah di angka 7100, beda tipis teman-teman ya. Wah, di sini tidak ada tanda kenaikan nih teman-teman. Keren banget ya si bandarnya ya. Sampai situ doang jangan-jangan teman-teman ya. Masih ada gap teman-teman nih, target gap nih di angka 8025 teman-teman. Wah, bisa ke 8025 keren teman-teman ya. Ini posisi pun lagi posisi di bawah teman aja di harga tengah teman-teman ya. Tadi 800 ini ya target gap ya. Saya tulis dulu sini deh. Target gap ya. Target gap, target gap 310725. Nah, saya catatnya tanggal segini teman-teman. Saya gedein biar kelihatan. Oke, teman-teman, targetnya sudah saya catat, teman-teman, untuk selanjutnya. Nah, selain target kenaikan, teman-teman, saya bikin juga untuk penurunan di level sini nih. Karena ini open gap, teman-teman ya. Jadi dia ada tanda penurunan di level sini. Mudah-mudahan tidak kejemput dalam waktu dekat. Apabila dia kejemput, hanya nyentuh aja aman ya. Aman karena di sini ada super. Nah, di sini juga masih aman nih. Kenapa aman? Karena masih ditahan ya MA 10 sama maaf ditahan di MA 20 sama dia tahan di angka MA 200-nya. Artinya masih posisi si candle itu masih posisi di atas ya. Kalau sudah lewat sini nah baru hati-hati nih. Ini kan tanda ini tanda apa ini? Dari mana nih ngambilnya teman-teman? Oh, jauh-jauh hari ini. Saya hapus dulu deh. Kita nggak target kenaikan nih teman-teman ya. Wah, udah uptrend nggak? Nah, teman-teman ini adalah sorry tanda penurunan ya, warna orange ya. Nah, kalau sudah jebol sini baru nih teman-teman ya harus waspada karena dia akan turun, sudah turun karena sudah uptrend sudah tidak terjadi teman-teman ya. Nah, per hari ini juga si Poren ngejual 5,7 miliar teman-teman ya. Tapi kalau dibandingkan teman-teman pengambilannya ternyata masih banyak, masih ada lah teman-teman. Jadi si Poren ini masih banyak barangnya, bandar lokal pun masih ada banyak barangnya. Si Poren keluar ya 5,7 miliar tapi bandar lokal masuk. Dan bandar lokal pun kembali masuk tinggi di sini nih di tanggal 23 Juli. Kalau digabung-gabungkan sebenarnya si bandar lokal sama si Poren cenderung akumulasi. Jadi kalau dia koreksi ke sini masih sehat teman-teman ya, belum dikatakan downtrend karena MA 200 pun masih posisi di bawah candle sama di bawah MA 10 dan 20 teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk ALI seperti itu ya. Lanjut ada Lofi, teman-teman kita cek Lofi. Lofi kita cek Lofi ya. Ini biar nggak terlalu ini kita hapus dulu deh. Kita cek Lofi ya. Lofi dari Bro Gavi ya, nyimak nitip Lofi nuhun sawang suana bro ya. Nah, Lofi teman posisinya lagi keren ya Lofi teman-teman. MA 200 sudah mulai berada di bawah semuanya baik candle ataupun tanda MA 10 sama MA 20-nya. Di sini ada tanda penurunan, teman-teman di level sini masih aman ya. Kalau diturunkan sini masih aman, kita ganti warna sama orange teman-teman ya. Nah, MA 200 pun masih di bawah candle ya. Ini tanda penurunan saya bikin di angka sini nih di 35, hati-hati kalau sudah mulai menjebol situ ya. Bisa turun kembali gitu kan. Nah, ini semua target sudah dilewatin satu ya. Ini aman. Nah, sini aman nggak? Nah, sini aman teman-teman. Nah, ini supportnya bagus sih teman-teman nih. Ada si ekor kembar ya bagus nih. Masih doang tanda penurunan. Mudah-mudahan untuk masa depannya ya. Ini tanda kenaikan saya bikin lagi di 46 sama untuk targetnya di angka 47 lebih dikit. Sudah uptrend kembali karena sudah melewati harga tertinggi sebelumnya. Kembali juga harga tertinggi yang sudah dilewati dengan si kepala merah artinya sudah terpenuhi teman-teman ya. Kalau sekarang koreksi wajar teman-teman ya. Ini tanda kenaikan yang terdekatnya di level 42 teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman kalau emiten-emiten yang akselerasi ya emang suka agak beginilah teman-teman, gejolak-gejolaknya keren pokoknya ya. Cuman teman-teman perhatikan Lopi ini lagi dibuang dulu sama bandar lokal nih ya. Nih bandar lokal yang ngebuang dulu. Poren ngambil lurus, apa ngambil dikit-dikit
cenderung dia tidak seperti yang tidak bermanfaat teman-teman di sini, cenderung seperti retail ya si Lopi ini ya untuk porennya. Tapi Smart Money sudah berkumpul dengan baik di sini. Ketika Smart Money kumpul dengan baik dan tinggi, lihat kejadiannya, teman-teman ya, bagus ya. Maka tuh kalau pengen naik lagi berarti harus nunggu yang tinggi lagi. Perhatikan di sini nih. Naik lumayan kan, diturun bawah ke bawah, lumayan teman-teman ada kenaikan walaupun sama si kepala merah walaupun cenderung sini nggak bisa ngejual di sini. Kenapa? Nah, langsung diturunin kadang-kadang seperti itu teman-teman ya. Kita cek Lopi untuk Lopi itu milik siapa teman-teman? Milik fundamental ya. Emiten yang di Abdul dikit dari tanggal berapa nih? 73 ke angka 91. Berarti di downtrend kan nih teman-teman, si Lopi di downtrend kan loh ini. Soalnya pengangkatan hanya sedikit aja 73 ke angka 91. Berarti termasuk emiten yang di downtrend kan ini ya. Kita cek dari awal deh. Targetnya sudah saya bikin semua teman-teman, di target di angka 54, di angka 84 teman-teman ya. MA200 pun sekarang sudah mulai posisi di bawah candle, cenderung sudah mulai uptrend ya. Nah, teman-teman ya, sudah terlihat jelas di sini ternyata ada gap teman-teman ya. Nah, ini diagnosanya gap teman-teman ya, di up duluan cuman langsung di downtrend kan, dia tidak pernah menyentuh lagi gitu teman-teman, dan sini meninggalkan ruang gap. Sebenarnya ada dua gap yang besar sama gap yang kecil di atas di sini teman-teman ya. Jadi targetnya bisa dua di atas teman-teman ya. Tapi utama aja yang ini aja dulu deh, di 80-an ya. Kita tulis di sini adalah target gap teman-teman, biar saya tidak ngecek lagi ke belakang ya di sini nih. Kita bikin target gap di sini ya. Target gap ya. Ini di bawah sini ya targetnya. Di 98 di sini di bawahnya teman-teman ya. Nih ya. Nah, di bawah sini nih. Jadi target utamanya di sini aja yang di atas ya. Nah, itu gap yang sangat lebar harus dipenuhi teman-teman ya. Itu area wajib dikunjungin ya. Ini juga tak gap nih kalian ya. Ini targetnya gap juga nih. Ini lebar sekali di sini teman-teman. Nah, ini target di 63 ya, itu adalah gap juga ya. Oh, udah ditulis cuman tadi kehapus kali ya. Apa sudah belum ya teman-teman. Nah, itu targetnya teman-teman, yang terdekatnya di sini. Di angka 56 sama di angka 63. Dan posisi sudah mulai uptrend teman-teman ya, sudah MA200 pun sudah mulai didorong ke atas sedikit ya, mungkin 0, sekian mili teman-teman ya. Tapi ini bandar lokal masih jualan dulu teman-teman ya, biarkan bandar lokal masuk dulu. Biasa kalau bandar lokal sudah mulai masuk terjadi kenaikan teman-teman ya. Pokoknya kan nanti bandar lokal sudah masuk karena semua pun sudah mulai masuk. Oke teman-teman ya. Tapi lagi bagus teman-teman ya, MA200 berada di posisi bawah ya. Ada Niche teman-teman. Niche, coba Niche. Dari Sis Yulia Dwi ya 7419, bahasa sahamnya nyangkut di 500, bakal kejemput tidak Niche teman-teman. Niche ngambilnya setelah kenaikan ya. Saham Niche ini ada teman kita yang nyangkut di angka 600 ya dulu tuh ya. Gitu nih. Ini emiten Niche itu kan ada si ETMG masuk ke sini ya, 9,6% teman-teman ya. Nanti lihat Agustus, dan ini OI-nya si AI sama si Algi. Nah, perhatikan kita lihat Niche ini posisinya seperti apa. Nah, ini adalah emiten yang di up duluan, maaf, di downtrendkan sebentar, di up langsung ke harga level paling tingginya. Lalu dia diturunkan lagi ke harga yang terendahnya di angka 200, sekarang sudah mulai di up kan. Kita lihat MA200 ini dalam posisi ke atas ya. Sudah mulai berada di bawah candle, sekarang lagi downtrend untuk jangka pendeknya. Nah, saya tidak punya tahanan di sini teman-teman ya, kecuali di MA200. Jadi kita akan mengandalkan untuk isiannya nanti teman-teman, untuk dorongannya dari candle yang terbarunya aja gitu ya. Model ini tanda kenaikan nih sudah saya bikin ya. Hari ini pun ada tanda kenaikan nih di sini teman-teman. Nah, apakah 500 bisa kejemput? Ya, teman-teman ya. Kenapa? Satu, ada jaminan secara fundamental, teman-teman ya. Hasil gas masuk di 38. Walaupun secara PRS masih tinggi, cuman ini ada jaminan secara fundamental ya, ETMG masuk di sini 9,6%. Nah, itu dimanfaatkan sama si Badar untuk jualan, teman-teman ya. Nah, perhatikan bandar lokalnya masih posisi jualan, bandar foreign pun masih posisi jualan, waktu kembali ngambil tapi jualan lagi. Tunggu sampai betul-betul ini si bandar lokalnya masuk lagi sama si foreignnya masuk lagi, atau nanti ada smart money yang masuk. Biasanya kalau smart money sudah mulai masuk terjadi harga yang bagus teman-teman ya. Apalagi ini emiten yang lagi mulai MA200 di bawah candle ya.
Mudah-mudahan dia tidak jebol area MA200-nya ya. Mungkin ditahan di sini ya, cenderung aman lah. Mungkin dia akan menjemput tanda penurunannya di level sini pas MA200 di angka 362 dulu teman-teman kalau terjadi penurunan ya. Tapi mudah-mudahan langsung didorong aja soalnya MA220 masih menuju ke atas ya. Mas sekarang pas banget untuk dead cross-nya. Kalau 500 apa kejemput? Ya, bisa kejemput teman-teman ya. Santai aja, tapi harus santai ini teman-teman. Kenapa? Teman-teman bersahabat dengan waktu aja, karena secara fundamental pun si ETMG aja masuk di sini, teman. Artinya masih dipercaya layak untuk dipertahankan di 500. Oke, teman-teman, niche seperti itu ya. Ini posisi pun masih di bawah harga tengah ya. Artinya posisi murah, teman-teman ya. Lanjut, ada emiten apa? Ada buat, teman-teman ya. Buatnya udah naik bukan ya, teman-teman buat? Dari Bro Ziton ya, saham buat udah nyentuh 105, apakah ada kemungkinan bisa ke 120? Terus dari Bro Umali Channel ya, buat apa kabarnya? Kabar baik. Dari Arifin Cares 5067, laporan keuangan buat udah keluar katanya. Kita cek buat. Kalau buat kan baru kemarin sore teman-teman ya. Ini emiten kemarin sore teman-teman, belum bisa dihitung harga wajarnya ya. Ini baru kemarin sore tahun 2020. Tapi di sini itu ada ketokohan yang masuk teman-teman ya. Ada ketokohan yang masuk. Nah, saya pikir itulah jaminannya teman-teman ya. Kenapa diturunkan? Kayaknya mau alih alih apa namanya? Alih waktu diturunkan gitu ya. Istilahnya mau alih bandarnya teman-teman yang mau alih bandarnya ya. Makanya diturunkan seperti siapa namanya? Cem ya. Cem itu kan lagi alih kepengurusan teman-teman ya. Kalau target saya sih buat sudah kecapai dengan baik di sini teman-teman, kan sering saya bahas teman-teman ya. Tercapai ini. Kalau nanya ke 120 sudah tercapai 120 teman-teman ya. Ini target 2407 tuh teman baru kemarin teman-teman ya. Sekarang kan 31 seminggu yang lalu ya tercapai nih tanggal 20 di 115-nya tercapai teman-teman ya. Saya tulis dulu tercapai ya. Kenapa? Biar ada sejarahnya teman-teman. Makanya apabila teman-teman melihat video saya sebelumnya mau ngebahas emiten apa gitu ya. Lihat dulu emiten punya saya dulu teman-teman apakah sudah dibahas atau tidak. Cari yang terbaru teman-teman, tanggal terbaru ya. Nah, yang targetnya sudah tercapai dengan baik. Dia pas banget di tanda kenaikannya, saya tidak akan hapus pas bannya. Nah, yang akan saya bahas adalah tanda penurunannya. Nah, di sini teman di angka 100 ya. Itu tanda penurunannya apabila turunnya. Kalau emiten yang naik seperti tinggi segini, teman-teman ya, kalau dia turun lagi ya dan agak kencang dikit, harusnya teman-teman sudah tahu risikonya seperti itu. Apabila dia up, teman-teman karena teman-teman nih di up apa enggak dia kalau saya sendiri saya bilang gitu teman-teman ya. Saya yang penting sudah tahu di mana penurunannya, di mana kenaikannya. Saya akan take profit di harga berapa ya. Itu yang suka saya jelaskan kepada teman-teman. Jadi teman-teman mau besok mau naik terserah kalau saya sendiri. Yang penting saya ngambil di harga bawah, targetnya sudah saya tentukan di harga sekian. Adapun agenda penurunannya saya akan melakukan planning. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman trading itu terukur ya. Kalau sudah terukur kan enak teman-teman ya. Teman-teman tinggal ngejalanin aja. Oke, kalau kita ngambil di bawah teman-teman ya. Artinya bukan average, tapi tambah muatan, tambah muatan, tambah muatan, tambah muatan. Wah, udah cocok nih. Paling turun sekitar 15%, lagi minus 5% gitu kan. Ah, ini masa kali tarikan juga jadi. Soalnya ada sejarahnya dia di up sampai ke 20%, contohnya seperti itu. Pasti terulang sejarahnya, perhatikan teman. Dia punya harga candle tinggi dan terjadi terulang lagi sejarahnya. Punya candle tinggi. Nanti juga dia punya candle di bawah tinggi, pasti terulang teman-teman ya. Seperti itu teman. Karena eh, kita tidak bisa ngulang sejarah manusia, tapi catatan apa namanya? Catatan lukisan market maker bisa mengulang sejarahnya. Buktinya nih, ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 29 April tahun 2025 terulang kenaikannya sampai level sini. Padahal teman-teman kita baru nanyain 1 hari yang lalu gitu ya. Dan terjadilah kenaikan. Padahal mereka mengulang sejarah, artinya si emiten itu pasti mengulang sejarahnya. Tenang aja teman-teman ya. Nah, tinggal tentukan teman-teman mau target di harga berapa. Contoh, saya kan punya target yang 142. 142 bukan perjalanan mudah, teman-teman perhatikan ketika ke 120. Turun lagi dari bulan April bayangin ya, turun lagi baru ditaikin bulan sekarang. Nah, ke sini bisa mudah dengan satu kali tekan bisa. Cuman kalau di target ke 142
Tiba-tiba teman-teman, "Ah, udah di sini aja," tuh kan, tadinya target 142 jadi sini, karena takut di bawah turun lagi. Nah itu teman-teman, kita target 142 pas lihat kenaikan yang tinggi seperti ini langsung take profit. Padahal target 1142, padahal kalau kita target 142 udah mau turun lagi, berarti tambah muatan gitu. Pokoknya saya pengen ke 142 aja begitu teman-teman ya. Makanya teman-teman dalam melakukan planning itu, oke, saya target 142 dalam hati teman-teman atau ditulis. Bila mana tidak kuat, saya akan take profit di angka 133 aja, gitu kan. Ada sini ada tanda kenaikan juga. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ada planningnya. Jangan baru naik, tiba-tiba sudah ada planning baru. Ah, udah daripada turun lagi. Dan bagus juga itu teman. Kenapa? Teman-teman pandai bersyukur gitu. Jadi kalau yang menang itu tidak ada kata jeleknya teman-teman ya. Ngambil sedikit bagus tadinya bersyukur, ngambil di atas diturun bawah ke bawah lagi, teman-teman belajar untuk bersabar untuk mencapai tujuan, teman-teman. Begitu ya. Bahkan si buat ini saya pikir bisa ke harga tengah lagi teman-teman ya. Asal teman-teman bisa bersahabat dengan waktu maka sejarahnya akan terulang. Nah, ini adalah pembuangan dari seorang bandar Poren teman-teman ya, dan bandar lokal cenderung masuk. Nah, mudah-mudahan sih digantikan ya teman-teman ya. Saya pingin gini kan emiten baru diambil alih sama konglomerat juga ya. Jadi mudah-mudahan sih diambil alihkan sama broker-broker yang biasa memaaf harga untuk eh, emiten-emiten konglomerat teman-teman ya. Biarkan mereka aja yang mengurus, lebih enak teman-teman ya, kenaikannya lebih lebih kencang teman-teman. Oke teman-teman, untuk buat seperti itu ya. Posisinya jadi diambil sama Bana Loka tapi Poren keluar. Kita lihat di sini domestik yang banyak teman-teman, walaupun istilahnya teman kita banyak teman-teman ya. Sama sebagiannya ada di broker-broker yang di bawah ini nih, yang jejaring ini ada bagian daripada Bana. Saya pikir si PD, TKK, TMBQ, YYU itu teman-teman ya. Apalagi si MG, bisa jadi mereka ada bandar di situ. Cuma sudah 24.000 lot teman-teman diambil sama bandarnya. Oke teman-teman, untuk obat buat seperti itu ya. Target saya di angka 142 atau nanti mudah-mudahan bisa ke harga tengah di angka 200-an. Oke teman-teman ya. Buat seperti itu ya. Informasinya seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya. Lanjut ada becap teman-teman ya. Buat sudah becap sekarang ada nggak teman kita yang nanyain becap teman-teman? Becap kita cek becap. Oh berarti penyerta teman, penyerta ya. Becak. Biasanya akan ada dua emiten ya. MNC itu milik bandar juga teman-teman ya. Ada ketokohannya, ada bandar juga. BCIP ini tanda penurunan yang saya targetkan sudah tercapai dengan baik ya di angka 54. Ternyata dia meninggalkan jejak penurunan teman-teman. Ini sudah dijemput nih sama candle merah teman-teman ya. Itu jejak penurunan sini bersih ya, clear ya. Sini clear teman-teman ya. Area untuk penurunannya tinggal satu doang di level 5 berapa ini? 51 ya. Nah, ini adalah tanda penurunannya, kenaikannya di angka 59, teman-teman. Itu target selanjutnya. Apabila dicapai itu dan dia diam diri di situ, pas banget di MA 200-nya. Seperti biasa, MA 200 adalah tandanya untuk uptrend. Cuman masalahnya mau nggak gitu si bandarnya. Sementara ini kan mau dekat dijauhin lagi, mau dekat dijauhin lagi. Itu cenderung tidak mau uptrend, mau ngumpulin barang dulu atau belum waktunya, bisa jadi seperti itu. Tapi target kenaikannya 81, 73, terus di angka 62, teman-teman itulah targetnya. Ini target-target yang saya target pun sudah tercapai dengan baik. Sekarang target yang baru di sini. Ini emiten milik ketokohan dan bandar juga. Sepak terjangnya banyak yang tidak suka, tapi kalau sudah harga tinggi pada diambil. Itu untuk saham-saham MNC. Ketika di bawah dihina-hina, tetapi kalau sudah tinggi akhirnya pada ikut juga. Nah, baiklah teman-teman ya, di bursa ada seperti itu. Ya, retail itu tidak bisa diatur. Buat apa ngatur retail? Karena tidak bisa, teman-teman. Tidak akan ada bisa. Coba aja. Retail itu nggak bakalan bisa, teman-teman ya. Seperti saya sama teman-teman pasti beda pendapat, tahu wajar lah. Kata teman saya, kata teman gitu kan, ini emiten bakal turun. Saya bilang ini sideways dikit, nanti arah menurunnya ke sini, kalau kenaikannya sini, lihat aja. Ini kan berbeda-beda, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk becap seperti itu ya. Walaupun dalam kondisi dia diturunkan, tapi Bandar Poren ngambil terus. Walaupun hari ini ada pembuangan, tetapi pengambilan lebih banyak daripada pembuangannya. Setelah kemarin si Bandar Lokal memaaf harga, ya sampai terjadi kenaikan ke 81, sekarang lagi pembuangan dulu. Belum selesai pembuangannya. Nanti kalau sudah bisa. Ini becap itu cenderung dia tidak mengumpulkan barang.
tetapi langsung di markup harganya, dia jualan sambil berjalan. Kalau sudah di sini sudah mulai jualan habis di sini teman-teman ya. Nah, baru sisanya tinggal dijual aja di harga berapapun pasti untung karena bandarnya sudah ngambil modal sama keuntungannya. Sisa barang berarti dijual di berapa aja untung, teman-teman ya. Oke, untuk beca seperti itu ya. Tunggu aja sampai kalau posisinya terkait kenaikan ya di angka 59 mudah-mudahan terjemput situ. Kalau sudah mulai break ke angka 62-nya saya pikir sih sudah mulai uptrend harusnya sudah bisa di-up minimal ke angka 80-an teman-teman ya. Itu beca. FUTR teman-teman ya. Kita cek FUTR ya. FUTR dari bro siapa nih? Yelzon ya. Masuk untuk bahas FUTR-nya akhirnya menemukan penjelasannya. Makasih ya bro, mudah-mudahan membawa manfaat ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami teman-teman ya. Dari Bro Wansa 7179. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Update lagi pembahasan emiten FUTR teman-teman ya. Baik, kita langsung bahas aja FUTR ya. Tapi secara TA dulu teman-teman ya. FUTR. FUTR. Saya sering cerita sih ya teman-teman yang ngambil saham FUTR ya dari awal sampai cuan luar biasa ya. Target tercapai teman-teman. Nah, saya cuma pengen nulis itu doang ah. Enggak teman-teman. Kenapa saya bikin seperti ini? Biar sejarahnya dilalui. Posisi sudah mulai baik, teman-teman. Poren sudah mulai ngambil dengan perhatian poren nih. Ngambil dengan baik, cuma bandar lokal lagi jualan. Wajar kalau bandar lokal jualan, teman-teman. Kenapa? Karena mereka itu sudah ngambil dari bawah, teman-teman ya. Kalau waktunya dia jualan, wajar lah. Harusnya berterima kasih sama bandar ya, teman. Dia sudah bisa ngambil dari harga 7 perak, teman-teman. Sampai ke harga 172, bayangin aja. Jadi wajar kalau dia diturunkan. Ini kan baru proses penurunan teman-temannya ke level terendahnya kembali ya di angka 50 dan ini adalah emiten 50, maka suatu saat pun akan ke 50 dan sudah terjadi di angka 52. Padahal punya PR dia teman-teman di angka 50. Apabila 50 tidak tertembus lagi berarti fix mau melanjutkan penurunan nanti ke depannya setelah harga tinggi pun akan ke 50 kembali. Tinggal nunggu waktu aja. Sementara ini bandar lokal lagi jualan tetapi poren masuk. Di sini poren ada siapa? Dan banyak teman-teman kita nih yang masuk ya sekarang ya. Ada kakak 70.000 lot, Cece, oh Cece sebelum ngambil teman-teman kita cek. Cece jualan ya, oh berarti sisa barang teman. Jadi kalau besok ada jualan dari Cece ya, mungkin dijual di harga berapa aja Cece sudah untung teman-teman. Tinggal 1.500 lot lagi, yang beli banyak itu si kakak, kakak jualan nggak? Oh kakak ngambil bulat teman-teman keren ya, si kakak ngambil bulatnya. Kalau si Aka aja yang ngambil banyak ya teman, kan lebih keren lagi ya. Target selanjutnya ada di angka 66 teman-teman ya. Kita akan lihat dulu nih EMA 10-nya apakah bisa melihat menunduk menghadap ke atas atau cenderung dia menghadap ke tengah tergantung nanti nih candle di sini teman-teman. Oke teman-teman untuk PUTR bagus ya untuk pungutan bandar kemarinnya. Tapi bandar lokal lagi jualan dulu teman-teman ya. Jadi kalau dia jadi koreksi-koreksi dikit lagi wajar lah. Apalagi sini ada tanda penurunannya. Harga selanjutnya ada di angka 67 sih untuk FUTR karena posisi EMA 200 pun masih posisi di atas. Artinya walaupun ditaikin ke level di bawah target teman-teman masih bisa ya. Cuman untuk ke harga atas biasanya perlu dukungan teman-teman ya. Perlu step by stepnya dia lalui dulu pastinya gitu teman-teman. Apabila tidak jebol teman-teman area 66 nah berarti dia memberikan penurunan ya. Tapi kalau sudah mulai jebol sudah menunggu tanda-tanda kenaikan dan akhirnya nanti akan targetnya di angka 84. Lanjut ada TPMA teman-teman ya. TPMA. TPMA. Dari Bo Hairil Anwar 8050. Bahas TPMA udah beli di harga 614. TPMA 614. Sini ya, 614 614 ya. Oh, di sini ya. Pas mau break ya, teman-teman ternyata dia nggak mau break ya sama 200-nya. Malah sekarang diturunkan ya. Pas banget di tanda penurunannya untuk menjemput PR-nya. Berarti PR yang pertama sudah dikerjakan dengan baik, teman-teman. Tinggal PR ke atasnya aja belum kan. Nah, posisi kan lagi downtrend, teman jadi wajar teman-teman kalau dia turunkan kembali. Ini target kenaikan nanti di angka 600-an, teman-teman ya. Nah, biarkan dia bergejolak di sini dulu deh, gitu kan. Tapi kabar baiknya apa? Ternyata si bandar lokal sudah mulai ngambil. Perhatikan nih 2 hari ini. Tanggal 25 Juli ya. Kita cek 25 Juli siapa yang paling banyak di sini, jangan sampai retail lagi, teman-teman.
Ya benar teman-teman kita banyak yang ngambil ya. Dan hari ini pun si Poren keluar teman-teman ya, tanggal 20, tanggal 30 sekarang ya. Tanggal 31. Nah, si Poren keluar teman-teman ya. Tanpa ada yang net buy teman-teman ya. Cenderung dia keluar masuk artinya pada keluar juga hari ini ya. Jadi harap bersabar aja ya. Dia 6.14 masih bisa kesebut ya, masih bisa kesebut teman-teman ya. Orang harga wajar di 800-an berarti cenderung bagus ini. Apalagi ada gap teman di sini level sini nih 690. Nah, karena ini lagi di downtrend kan kemarin sejak ke DPD trap ya. Pasti kejemput lah teman-teman ya. Mau di break di sini juga 635 tapi nggak kuat akhirnya diturunkan kembali. Kenapa diturunkan teman-teman ya? Karena bandar lokal mau ngambil, Poren mau keluar. Teman kebetulan bandar lokal mau ngambil, Poren mau keluar ada yang nampung. Sembari ditampung ternyata ada yang ngambil dari teman-teman kita kan broker XL sama XC teman-teman ya. Jadi ya setali tiga uang teman-teman ya. Saya kebetulan mau ngeluarin, ada yang nampung ya udah dibuang aja teman-teman. Wajar kalau mereka ngebuang teman-teman karena ada yang nampungnya. Tapi tenang aja teman-teman ya, di 600 itu ada gap, di angka 700 pun ada gap. Tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu, tunggu aja sampai betul-betul si MA10-nya berada di bawah candle kembali. Untuk April silahkan aja teman-teman ya. Ukur aja berdasarkan planning teman-teman. Kalau sekarang dalam posisi downtrend dulu sebentar, mudah-mudahan ditahan di harga sekarang ya. Nah, kalau tidak ditahan harga sekarang nih, ini tanggal 8 tanggal 9 ya. Kalau nyebut situ akan lebih bagus lagi teman-teman ya. Ya, kasih tanda penurunan lagi di sini nih, 565 ya. Jadi ada 3 tanda penurunan ya, 365, terus di angka 555 dan ada sedikit cuil nih di angka 560 dan yang paling bawahnya itu udah di angka 505 itu ketika terjadi tanggal 8 tanggal 9. Oke, teman-teman TPMA kalau mau jemput ke sini bagus teman-teman berarti dia sudah tidak punya RPR di bawah gitu kan. Secara harga wajar pun di angka 800. Jadi untuk target ke angka 700-an sangat memungkinkan. Oke, teman-teman untuk TPMA seperti itu ya masih posisi downtrend karena MA200 masih posisi di atas candle. Ada mine teman-teman ya. TPMA sudah saya kasih tanda love. Ada mine teman-teman ya. Mine dari Bro Abadul Rozak ya. Jika ada kesempatan mohon bahas emiten mine teman-teman. Cek mine. Mine teman-teman ya. Mine. TPMA di mana posisinya? TPMA. Mana TPMA teman-teman ya? TPMA, 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 TPM, TPMA. Kayaknya lagi macet ya teman-teman ya. Internetnya. Tunggu sebentar ya. Nah, ini udah keluar TPMA dulu ya. TPMA. Transpower Marine. Ya, posisi dia itu cenderung di harga premium, teman-teman. Berarti dijual di harga premium, teman-teman ya. Jadi harga murahnya itu di harga tengah 556 ya. Sekarang dari posisi agak sedikit murah lah, teman-teman ya. Yang terakhir tanggal 89 di harga tengahnya ya. Targetnya biasanya teman-teman bisa ke sini area sini. Ini belum pernah menyentuh harga ARA. Maaf, belum pernah menyentuh harga atap, jadi ada kecenderungan ke harga atap. Kalau kita tarik di sini masih posisi uptrend ya. Walaupun dari sini downtrend gitu ya. Cuma kalau ditarik ini step by stepnya sudah terus dilalui ya teman-teman ya. Dari sebelumnya lain step by stepnya. Cuma di sini doang kan patah. Harga di tanggal 18 di up lagi bagus, diturunin lagi harga murahnya. Coba sekarang itu cenderung harga murah dikit lah teman-teman TPMA ya. Kita cek mine, mine lagi posisi downtrend dulu teman-teman ya. Ini targetnya sudah dilalui dengan baik. Kita tulis dulu tercapai dulu di sini ya. Karena saya akan pindahkan tercapai. Saya pindahkan ke depannya dulu di sini. Nah, itu bukan tanda kenaikan bro. Oh, tanda kenaikan di sini 600 ya. 600 tanda kenaikannya kita cek mine di sini posisi di mana dan dia milik siapa? Milik siapa? Milik siapa? 6.20 milik fundamental teman. Oh, emiten yang di-up duluan, hati-hati teman-teman ya. Ini emiten di-up duluan ya. Nih, dari awal ya sudah menyentuh harga overnya lagi-lagi turunkan. Berarti mine ini lagi diturunkan teman-teman ya. Mine ya, lagi turunkan teman-teman ya.
dan target saya pun sudah tercapai dengan baik nih. Dan menggali apa nih? Oh, ini saya catat nih. Nah, utama nih, papan utama teman-teman, dia sudah mencapai harga atapnya si Mine ini ya. Nah, lagi proses penurunan dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti target penurunannya sudah mulai dilalui dengan baik. Saya pindahkan ke depan diri. Ini ada target penurunan ya di sini nih, di angka 480 ya. Lebih baik tunggu aja teman-teman di bawahnya ya. Tunggu aja di bawah dulu. Nanti kalau mau ngambil seperti biasa masuk lebih karena menuju ke atas. Nah, sekarang itu posisinya lagi di harga premium ya. Nah, dari tengah ke atas premium. Tunggu aja sampai betul-betul si Mine ini teman-teman ya di bawah, karena ini ada fundamentalnya, ini harga fundamental nanti ke depannya. Nah, ini Y-nya si Algi teman-teman, bagus si Algi ya. Mendingan tunggu di bawah dulu nih, Smart Maduga sudah mulai bagus teman-teman ya. Nah, apakah bisa target ke sini? Ya, teman-teman ya. Tinggal tunggu waktu aja, pasti ke situ lagi. Seperti biasa saya bilang bahwa sejarah akan terulang. 510 lah target untuk kenaikannya. Apabila tidak mau tembus, berarti dia fix mau melanjutkan penurunan. Apabila ketembus, nah sini kan ada gap nggak nih? Wih, benar-benar ditutup, teman, gapnya ditutup, teman-teman, bayangin aja nih. Gap di sini bukan, cuma tinggal sini doang, keren-keren. Berarti nanti di sini nyusul untuk candlenya, teman-teman ya. Atau mudah-mudahan langsung di up ya. Ini target tertinggi nanti di sini lagi ya, di angka 600-an. Maka kalau posisi MA10 sampai MA20 sudah berada di atas candle, masih posisi penurunan. Tetapi dalam proses penurunan ini ternyata bandar lokal sudah mulai ngambil, perhatikan nih. Bandar lokal sudah mulai ngambil. Makanya saya bikin target tanda kenaikan di angka 510. Kemarin ngambil, tapi sudah mulai keluar dikit-dikit. Smart money sudah berkumpul dengan baik. Saya pikir smart money sudah berkumpul dengan baik, akan terjadi kenaikan. Makanya sampai ke harus level sini dilalui juga sama 510. Kalau sudah diberi bagus, targetnya di angka 600. Karena posisi sekarang lagi posisi berada MA10 bawah candle, maaf, MA10 MA20-nya berada di atas candle, masih posisi penurunan. Tinggal tunggu dobrak gapnya aja, teman. Kadang-kadang si bandar pun ada pengambilan tapi pengen punya harga di bawah. Lanjut ya, ada IOTF teman-teman ya. IOTF, IOTF, IOTF. Dari Bro Hairul Islamiyah, akhirnya saya kejemput juga sama DMD. Oh, mantap teman-teman ya. Bro Sis Hairunisa itu yang di punya 700 ya. Di average kemarin enggak. IOTF ya. IOTF teman udah sepi teman-teman. Nggak, kenaikannya nggak tinggi sih ya. Lagi sideways. Saya tapi lagi turunkan kan. Nah, ini teman-teman yang suka saya bilang tunggu sampai sideways-nya. Tunggu aja teman-teman ya. Nah, teman-teman yang nyangkut-nyangkut di harga 174 average lah nanti mungkin di bawah harga MA 200-nya ya. Ada kemungkinan ini hanya akan sementara dulu ya. Karena lagi di downtrendkan dulu teman-teman ya. Biarin aja dulu teman, ikutin aja MA-nya. Kalau selama MA 10 masih berada di atas candle, masih posisi downtrend. Masih ada tanda penurunan di angka 74 dan di angka 57 isian. Pada foreign kemarin masuk, ternyata di sini jualan sedikit doang ya. Langsung keluar bandar foreignnya dan hari ini pun penghabisan keluar teman-teman ya. Bandar lokal pun sama ikuti tuan keluar. Siapa yang nampung sebenarnya sih ada broker lain yang nampung, teman, ada CAI sama CBS, BK0. Domestiknya masih dikuasai teman-teman kita. Tunggu sampai betul-betulnya nanti saya masuk sebelumnya di bawah kena kembali. Apabila target kena yang seperti ini, lebih baik teman-teman ya kalau mau scalping silakan scalping. Tapi untuk swing tunggu aja sampai betul-betul nanti ayam masuk di bawah kena menuju ke atas. Ya teman-teman ya, masih dibanyakin sama teman-teman kita yang ngambilnya. Tunggu aja sampai betul-betul dia itu MA10 berada di bawah candle karena masih ada area penurunan di level 74 dan di angka 57 teman-teman ya. Oke teman-teman, harus sabar teman di apa namanya JOTF, karena emang emitennya kan milik Bandar, cenderung kalau Bandar itu pengen punya harga di bawah teman-teman, karena nanti jualan di atas. Tenang aja, teman-teman yang nyangkut di harga di atas MA 200 masih kejemput. Saya aja punya target utama dikit lagi, tinggal berapa persen lagi teman-teman, kagak kejemput teman. Nah tuh, tinggal 16% aja, cuma satu kali tarikan doang, tapi nggak mau dia meninggalkan jejak kenaikannya. Itulah Bandar teman-teman ya. Cenderung si Bandar itu satu langkah, maaf, 10 langkah lebih daripada Rita. Rita baru berencana, dia sudah melakukan pasti teman-teman ya. Oke teman-teman, IOTF seperti itu ya. Lanjut ada DKHH ya, DKHH, DKHH, DKHH dari Sis Widiawati ya 7814. DKHH, makasih sama-sama. Dari channel Martabak 2136, siang DKH udah mulai jualan nih. Salam sehat selalu. Amin, makasih ya bro atas doanya. DKHH.
Oke, teman-teman kita lihat DKH seperti apa. Lukisan market makernya kebiasaan teman-teman di kamu pengen ke bawah sih ini benar-benar ya. Pengen di harga bawah dia ternyata teman-teman ya. Harga FCA nih. Nah, FCA 54 teman-teman ya. Target penurunan 54 teman-teman ya. Kemarin kan dia kan di suspend ya. Malah turunin lagi tapi sekarang sudah mulai di up ya. Karena kenaikan sudah mulai dilalui teman-teman, saya hapus aja ya. Nah, ini saya tulis dulu teh tanda pencapaian pertama nih. Tercapai. Ini harus ditulis teman-teman ya. Buat biar sejarahnya aja kita hapus ya. Nah, di sini sudah tidak ada tanda kenaikan lagi teman-teman ya. Berarti tinggal nunggu konfirmasi aja dari candle yang sini ada nggak. Di sini tidak ada candle langsung ke angka 87. Wah, ini bisa diserobot langsung 87 nih teman-teman ya. Bandar lokal kemarin jualan, sekarang jualan lagi, tapi smart money sudah mulai bagus teman-teman. Kemarin smart money bagus, terjadi penjualan di sini ya. Betul kata teman kita ya, bandar lokal pun, maaf bandar foreign pun cenderung ngejual sedikit. Sini domestik ada COD, YB, YB sudah masuk teman-teman, bagus nih. Dan sama teman-teman kita ada yang masuk di domestiknya. Kita lihat foreignnya cenderung jualan foreignnya. Harap bersabar aja teman-teman. Masih FCA nggak? Sudah mulai dibuka teman-teman. Wah, keren teman-teman ya. Langsung ARB ya. Nyisain 4 candle aja. Tenang aja teman-teman, ini si EP. Kalau si EP suka diapo teman-teman sampai ke level yang paling atas lagi sini. Ya teman-teman, ada yang cepat, ada yang lambat. Ini target utama di sini teman-teman. Target utama di angka 240. Apakah bisa ke situ? Harus secara teori bisa. Kenapa? Karena emiten ini baru di up sekali langsung di downtrend kan. Dan dia meninggalkan si kepala merah panjang teman-teman, atau si leher panjang yang sangat terlihat jelas di situ teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak mau sanggup ke harga target utamanya, ke sini aja nih, average aja teman-teman, minimal ya setengah daripada sini 112. Kalau yang nyokot di atas minimal setengahnya deh di angka 112. Saya pikir situ akan kejemput. Kenapa? Karena sini ada gap yang sangat lebar sekali ya. Ini pasti kejemput teman-teman. Dan ini target yang paling terdekatnya di level 88. Lanjut ya, ada habis DKH ada ASII. ASII udah ya. ASII. Ali ASII ya. ASII. Nah, ada yang komentar ASI. Nah, ada yang dari bro siapa nih? Dari Leani Mei ya, sis Leani Mei 5528. Saya nyangkut di ASI 5300. Ini kira-kira kalau udah nyampe 500 langsung jual atau masih bisa tidak tinggal lagi dari 5300. ASII teman-teman ya. ASII. Kalau masih ada kesempatan teman-teman ya. ASII. ASII, ASII teman-teman ya. 5300. Sampai ke ini teman-teman nih, bisa targetnya 6.300 ya. 5.300 di sini. Targetnya ke sini nih, harga tengah aja jangan tanggung-tanggung, tapi ya nikmatin prosesnya teman-teman. 5.300 kejemput ya. Nah, teman-teman lebih baik nanti targetnya sampai ke 6.300 aja teman-teman ya. Tanggung teman-teman ya, jangan sampai teman-teman sayang waktu ya. Kita cek ASI, lagi keren bangetnya ASI terus diakumulasi ya. Walaupun ada penjualan ternyata masih net buy teman, sih 10,3 miliar ya. Ini teman 5.300 kejemput ya, kejemput. Kemana targetnya nih teman? 5.700 ada 6.000 teman-teman sampai ke 6.200. Nah begitu teman-teman ya. Sayang dijual di 5.300 teman-teman ya. Lebih baik nanti tunggu aja, walaupun di sini nanti nikmat sebelah kan, nikmatin perjalanannya, nikmatin perjalanannya. Naik turun lagi, naik lagi turun lagi, nikmatin aja teman-teman. Cenderung teman-teman akan cuan kok, tenang aja. Oke, ASI kan fundamentanya baik teman-teman ya. Keren ya ASI ya, akumulasi porennya ya. Sola teman-teman, kita cek Sola. Sola, ada yang lain Sola? Sola dari Bro Yusuf Zulkarnain ya, 59322 5922. Ayo sudah Sola nyangkut di 3 hari 145. Sola ya, Sola. Kita lihat Sola. Kok ke situ teman-teman ya. Sola. Ini teman-teman, Sola itu kan emiten yang di downtrend kan ya. Kok jadi ke situ-situ ya Sola ya. Lah, kok jadi begini teman-teman ya. Nah, ini ya.
Oh, jadi begini teman-teman ya. Nah, udah kembali ke habitatnya teman-teman ya. Enakan yang ini teman-teman ya? Enak yang mana nih? Yay, kurang ya. Udah ini aja deh. Oke, Sola 145 nyangkut di sini katanya teman-teman ya. Perhatikan hari ini Poren ngambil 863 juta, lumayan teman-teman ya. Duit itu teman-teman. Sini ada si AK ya. Ambil bulat nggak nih? AK ketemu AK, ngambil 48 jual 13. CC ketemu CC ngambil 36 jual 25, masih sisa barang. JP ketemu JP ngambil 12 jual 1,2. TP tidak menjualnya tapi ngambil sedikit teman-teman ya. Kita netkan. Ya, masih menguasai, si AK menguasain. Bagus teman-teman si AK itu. Untuk domestik, ada si M guys. Oh, si AO bagus sih teman, ada si mulai masuk si AO ya. Ini teman-teman targetnya di angka 16. Ini punya target utama loh teman-teman. Nah, ini target utamanya. Kalau dia tidak kejemput target utama, jangan tinggi-tinggi, berarti 26, 270. Nah, di sini aja nih 230, 240 ataupun di bawahnya di angka 224 teman-teman ya. Silakan di target ke situ. Bandara lokal cenderung keluar tapi sedikit, dia masih banyak barangnya teman-teman bandara lokal nih. Kalau kita ukur dari sini nih ya. Nah, ini berterima kasih kepada bandar lokal untuk solar itu. Kenapa? Dia yang mengangkat dari harga, udah pasti ini milik bandar. Target saya punya target utama teman-teman si solar ini. Dan ingat ya, emiten yang di down tracker itu lagi saya apa namanya? Lagi saya teliti teman-teman. Jadi setiap emiten yang di downtrend karena atau belum pernah menyentuh kenaikan yang signifikan, teman-teman cenderung minimal dia kejemput lagi ke harga listingnya. Jadi dia akan menjemput emiten yang menjemput teman-teman atau siapapun yang nyangkut pasti kejemput teman-teman ya. Cenderung itu kebaikan dari seorang bandar teman-teman ya. Dan berbahagialah bagi orang-orang penganut sabarmologi teman-teman ya. Sudah pasti cuan sabarmologi mah teman-teman ya. Ini sudah mulai golden dikit lagi teman, tinggal satu klik aja nih golden teman-teman ya. Oke teman-teman, uptrend nih, uptrend nih. Apalagi ini ada bandarnya teman-teman. Oke, soalnya begitu ya. Terus untuk PTPP, kita cek PTPP ya. Dari siapa nih PTPP teman-teman? PTPP. Terima kasih analisa dan penjelasan. Terima kasih ya sama-sama Bro ya. Sehat selalu amin. Mohon analisa untuk PTPP. Baik PTPP. Saya kasih tanda lep dulu ya teman-teman ya. Nah, saya tanda lep dulu ya. Biar nggak dibahas lagi nanti kalau yang terbaru. Ininya belum diaktifin. Santai teman-teman ya. Kita harus bersantai diri. Wis, lagi downtrend. Di downtrend kan dulu ya. Ya dia sudah capek teman-teman ya. Sampai bulan apa nih? Sampai 20 Mei ya. Terus aja teman-teman ya di markup harganya gitu kan. Target kenaikan belum tercapai tapi tanda penurunan sudah mulai dicapai. Hati-hati teman-teman ya. Jadi ini mudah-mudahan nanti ditahan di MA 20-nya teman-teman di sini ya. Ini bagusnya itu tanda penurunan atau PR-PR sudah keluar kejemput dengan baik, tinggal pertahanan di MA 200. Hati-hati menembus MA 200. Sudah mulai jebol, banyak yang menunggu penurunannya 318. Tunggu, kalau mau ngambil tunggu dulu sampai betul-betul MA 10-nya berada di bawah kembali. Jangan memaksakan diri ya. Jangan memaksakan diri. Tunggu aja dulu. Mudah-mudahan ditahan ya di MA 200. Karena si bandar lokal ataupun si Poren masih ada di dalam. Bandar lokal masih ada di dalam. Teman-teman cenderung dia ngeluarin dikit-dikit nih. Dia up dikit tapi dia tidak bisa menaiki harga istilahnya yang tertinggi sebelumnya. Perhatikan. Nah, itu tanda tanya downtrend teman-teman ya. Nanti up lagi dikit tapi tidak bisa melampaui harga kenaikan yang di atasnya, cenderung dia akan downtrend. Saya kasih tanda kenaikan dulu teman-teman. Nah, kenapa saya kasih tanda kenaikan? Biar teman-teman kalau sudah mulai tanda kenaikan, nah udah siap-siap tuh mau mulai uptrend. Tetapi kalau dia tidak hanya menyentuh aja dengan shadow, ya mau turun kembali biasanya teman-teman ya. Makanya saya suka memberikan tanda kenaikan itu banyak. Biar step by step-nya teman-teman mengetahui, oh mulai ini tahap ini sampai tahap ini nggak kuatnya di sini cenderung kembali lagi, ya udah lihat tanda penurunan di mana, lihat step by step-nya. Oh, sini nih. Kita tunggu dulu nih masih ada penurunan ke sini kan. Nanti kalau KM sudah mulai berkena, nah sudah mulai teman-teman, sudah mulai lihat isian juga gitu kan. Oke, untuk PTPP hati-hati aja ini soalnya si barang lokal
masih melakukan penjualan secara pelan-pelan, bandar poler ngambil, keluar lagi, ngambil, keluar lagi. Tapi kalau diukur teman dari sini nih, 19 Juni masih ada barangnya. Makanya mudah-mudahan ditahan di MA 200-nya ya. Mudah-mudahan ditahan MA 200. Smart Money pun sudah berkumpul dengan baik, tinggal ditem dikit teman-teman ya. Saya pikir sih bisa lah teman-teman. Apalagi PT PP ini cenderung dia itu sudah mulai di bawah banget teman-teman ya. Udah di harga murah banget. Saya dulu bersyukur loh teman-teman ya. Saya punya PT PP itu di angka 1000 ya. Waktu awal-awal saya punya masuk ke saham waktu awal-awal. Tapi saya beruntung banget itu. Dia 900 teman-teman. 1000 saya punya 1000. Tiba-tiba diturunkan teman-teman ya. Saya average itu sampai ke 900. Pas 900 kejemput ya, cuman untung berapa poin udah saya keluar lagi. Semenjak itu saya tidak masuk lagi. Ya, semenjak itu saya tidak masuk lagi, cenderung hanya melihatin aja. Karena kan dapat kurang mengenakan ya dari emiten-emiten BUMN terutama untuk properti ya. Kurang mengenakan aja teman-teman ya. Saya lebih cenderung sama kalau soal properti lebih baik ataupun ya, pembangunan, bangunan-bangunan teman-teman ya. Itu lebih percaya kepada swasta aja lah teman-teman ya. Karena swasta lebih transparan lah teman-teman ya. Plat MR juga sama gitu. Cuman yang bikin kesel ya oknum-oknumnya lah teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa lah teman-teman ya. Soalnya dari fundamental dari harga wajarnya sudah tercerminkan teman-teman ya. Tapi ini milik fundamental, mudah-mudahan nanti manajemennya semakin membaik teman-teman. Mudah-mudahan dan antara pun bisa mencokong kegiatan dari properti-properti lah teman-teman ya. Oke, untuk PPS PT PPS berarti ya jangan ngambil dulu kalau teman yang nyangkut di atas, tenang aja teman-teman. Posisi teman-teman pun dalam posisi murah bangetnya. Nanti targetnya di angka 630 dulu teman-teman ya. Ini kalau tadi saya kan di angka 4282 yang terdekatnya ya. Nah, ini kalau sudah break di angka 570, 560-an lah teman-teman ya. Ini sempat sudah mulai bagus sudah mulai bagus lah teman-teman pengutannya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Untuk emiten berikutnya ada PPRI ya. PPRI. Dari NW Kia ya, membahas PPRI. Oh iya, satu hari yang lalu udah nakal saya. Dari OPX Traders ya, PPRI MA bangun ke MA 10-nya, PPRI terang dibahas kenapa tiba-tiba longsor. Bukan tiba-tiba bangun teman-teman PPRI teh. Apa yang bangun ya? Tiba-tiba PPRI tiba-tiba longsor. Bis, wajar lah teman-teman. Kalau saya sendiri teman-teman ya, ketika saya melihat emiten yang naik tinggi seperti ini, terus tiba-tiba dilongsorkan, itu sangat wajar sekali. Ingat ya, berbanding terbalik. Bila harganya tingginya cepat banget naik, maka akan cepat juga turun. Makanya teman-teman yang selalu naik kan enak teman-teman. Wah, udahlah, udah cukup, udah bersyukur. Walaupun diturun secara cepat, tapi dia akan kembali lagi dengan slow-nya teman-teman ya. Jadi kalau ada candle yang langsung naik tinggi, jangan heran kalau dia akan turun rendah juga, akan turun cepat juga teman-teman ya. Perhatikan kenapa dia dilongsorkan ya. Terlihat jelas di sini Foren lagi jualan teman-teman. Bandar lokal lagi ngambil. Dan per hari ini bandar lokal kan ngambil cuma 13.000 ya. Ternyata ada yang lebih besar lagi pengambilan. Si AO 7,1. Ada kepentingan teman-teman. Pasti ada kepentingan ini. AO bukan, ada nggak orang-orang yang ya orang-orang yang tidak berpendidikan, bukan tidak berpendidikan ya. Orang yang tidak mengerti saham tiba-tiba ngambil 7,1 miliar. Tiba-tiba ada orang yang ngambil 2,2 miliar. Dia punya duit dari mana ya? Kalau dia bukan ahli di bidangnya, teman-teman ya. Andaikan retail pun pasti dia punya ahli di bidang ya, punya kemampuan. Tapi kalau dia bagian daripada smart money ataupun bagian daripada bandar selain daripada bandar dalamnya, itu teman-teman yang suka saya nantikan itu. Jadi di sini terdeteksi buangan tetapi ada yang ngumpulin terus teman-teman. Dan broker itu suka dipakai untuk memaaf harga. Nah, dia kalau mau memaaf harga otomatis harus punya barang. Kalau pengen yang ada kan si apa namanya si bandar itu kan banyak tipenya teman-teman ya. Ada yang ngumpulin barang dulu baru jualan di apa harganya. Ada yang langsung maaf harganya mulai tadi MNC apa becip ya. Dia langsung ngambil aja barang nanti jualan sembari pelan-pelan ya. Dia ada yang seperti itu teman-teman ya. Nah yang bagus itu sebenarnya yang ngambil dulu dari bawah enak tuh. Jadi jualan nah pas di atas jualan ketahuan banget di jualannya gitu teman-teman. Oke, tanda penurunan sudah dilewati dulu ya.
Ini tanggal bulannya sudah belum disentuh ya ini ya. Ini tanda kenaikannya teman-teman. Tanda kenaikannya di angka 151 lah tanda kenaikannya, udah warna biru ya. Sebenarnya ini emiten yang lagi sudah lolos dari uji MA200. Artinya lagi diuji, mau uji lagi MA200 lagi. Kemarin sudah mulai naik tapi dikempesan lagi, hari ini pun naik lagi tapi dikempesan lagi. Ternyata biangnya adalah bandar foreign keluar ya 1,7 miliar net buy. Ada CC ya, ada si Ag ngambil sedikit tapi cenderung dia ada yang ngambil broker besar. Walaupun sini terdeteksinya bandar kecil yang masuk, tapi selain daripada bandarnya ternyata ada AO sama XA yang ngambil besar di sini teman-teman ya. Soalnya di sini bandar lokalnya itu terdeteksi cuma 13.000 doang. Berarti itu di luar daripada bandar, tetapi dia ada kemampuan untuk bisa memaaf harga. Kalau dia tidak angkat-angkat, berarti dia punya tujuan tertentu teman-teman untuk KPRI ini. Oke teman-teman, targetnya untuk KPRI nanti setelah MA200 mulai tembus nih, yang terdekatnya di angka 228 ada target gap, terus di angka 270 pun ada target gap. Jadi ini dua target gap yang harus dipenuhi. Kita cek PPRI posisi di mana? PPRI. Ya, posisi lagi dilontarkan dulu teman-teman, harap bersabar aja ya. Emitennya dilongsorkan, dem naik, longsor lagi, dem naik. Nah, teman-teman ini sudah mulai dilongsor. Ini kalau PPRI papan apa ya? PPRI, jangan-jangan papan itu teman-teman. Udah berganti papan nggak? Pengembangan ya. Berarti 50 dong teman-teman ya targetnya ya. Hati-hati masih ada level penurunan di level 130, 105 dan di angka 89. Kenapa? Karena posisinya si MA200 berada di atas candle. Kalau pingin bisa apalagi harus bisa melalui di MA200 harus ditembus lagi teman-teman. Baru dia akan uptrend kembali teman-teman ya. Kalau posisi kan lagi ke bawah dulu teman. Jadi teman-teman harap bersabar aja ya. Kalau terjadi soalnya sih MA10 juga kayaknya menuju ke bawah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk PPRI seperti itu ya. Jadi ini pungutan bandar lokalnya bagus, tapi di samping bandar lokal ternyata ada AO yang menjadi penampung dari barang-barang bandar lokalnya. Yang lainnya kan banyak teman. Pasti bandar itu tidak bekerja sendiri. Tetapi selain AO ternyata ada bandar lain yang ngambil 13,1 ribu lot ya, sedikit cuman dia terdeteksi sebagai bandar di emiten PPRI teman-teman ya. Semenjak kemarin kan jualan terus teman-teman ya, sekarang sudah mulai ngambil. Baguslah teman-teman ya. Karena yang terdekatnya di mana nih? Oh, di sini teman target terdekatnya nih. Nah, 162 teman-teman ini target terdekatnya. Di sini aman ya, tidak ada. Berarti langsung tembus ini. Tembus ini, wis di sini teman-teman. 228 karena target gap-nya ini. Dan mudah-mudahan dia bisa bertahan terus di MA 200. Kita TPRI 42 ya masih sedikit semi-semi bandar lah teman-teman, semi-semi bandar ya. Ada Hove teman-teman, Hove. Hove dari Sis Erlan bro ya. Bro Erlan Maulana, bro berarti ya. 5695. Saya ada saham HOP sedikit, posisi sedang naik terus tapi di bid dan opernya kosong, nggak ada angkanya. Kira-kira kenapa? Mohon HOP, 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 HOP Harapan Duta Pertiwi. Ya, disuspend teman-teman ya, lagi disuspend ini. Ini suspend teman-teman ya. Ini lagi disuspend teman-teman ya. Kita cek suspend. Ini kayaknya karena kenaikan tertinggi teman-teman. Kena suspend itu. Makanya saya bilang kok tidak ada yang tidak ada pergerakan itu ya di suspend teman-teman ya. Dan hari ini suspend, kayaknya suspend deh. Suspend. Kenapa akhirnya teman-teman? Nah, Hop di suspend teman, Hop ya. Hope. Nah, ada surat dari tanggal 30 Juli kemarin memberitahukan penghentian sementara perdagangan saham Harapan Duta Pertiwi Hope. Itu kena suspend teman-teman ya, artinya kenaikan harga kemarin kan 29 pembukaan kembali, ternyata masih di up juga teman-teman, dia bandel ya, perlu dijewer teman-teman, dia bandel. Nah ini tanda kenaikan pertama, bayangin aja teman-teman, tanda kenaikan pertama langsung di suspend, sorry, naik tinggi arah-arah terus di suspend satu kali ya. Baru aja mau ngelangkah teman-teman tanggal 30 kena suspend lagi kan. Ini bisa seminggu nih teman-teman tanggal 31 ini.
Bayangkan dengan koin dan apa? CDIA ya. Baru disuspend 1 hari ya. Terus dinaikin lagi, disuspend lah gitu. Ini bisa seminggu teman-teman ya. Ini kayaknya dia mau menunjukin kepada pemirsa kali ya. Nih saya arahin nih. Saya dapat suspend keberapa kali kalau saya tagih ya. Ternyata kita lihat nih ini seminggu apa enggak nih. Kalau 2 hari berarti sudah mulai cabut nih ya. Tapi kalau seminggu berarti benar ada perbedaan eh, perlaku ya, perlakuan ya. Harusnya ya diperlakukan sama lah teman-teman mau mau IPO kayak mau yang lama kayak gitu kan. Jangan mentang-mentang ya, mentang-mentang IPO. Nggak apa-apa dah teman. Jadi bid dan oper kosong itu karena ada suspensi teman-teman, suspensi ya. Saya ingin tahu teman-teman nih Hope ini posisinya di mana sini? Hope, Hope, Harapan Duta Pertiwi. Baru mau naik, dasar ya, dasar apa namanya BI ya. Ini balik mau merintis karir ke harga tengah, teman-teman bayangin aja. Retail mah senang, teman-teman. Enggak ada istilah set. Retail mah senang, ya. Turun 30% aja masih ditunggu, retail mah tenang aja gitu. Apalagi pada loka apa cenderung akumulasi nih. Retail mah senang bukannya menjaga untuk investasi. Udah tahu retail itu kalau udah tinggi ya udah gitu kan. Paling kalau nyangkut ditunggu sampai kejemputnya gitu kan. Oke teman-teman untuk Hope seperti itu ya. Jadi dalam posisi di suspend. Oke bagus nih, tadi tinggal jualan aja ya. Buat targetnya harga tengah ya suspend itu ya. Suspend apa sih Hope itu ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Nanti emiten-emiten yang lain baru kita akan bahas lagi. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Salam teruntuk di rumah dan ciao.